Fondasi matematika yang kokoh menjadi kunci bagi keberhasilan akademis murid di masa depan. Adanya heterogenitas kemampuan yang ekstrim membuat banyak murid hanya menguasai konsep jika mereka memanipulasi benda konkret, sedangkan yang lainnya sudah siap dengan simbol abstrak. Perkenalkan, saya Asna Mariatul Kiptiah, seorang guru sekolah dasar di SD Negeri Tuntang 2, Kabupaten Semarang. Dengan jumlah 15 murid di kelas 2, saya menghadapi masalah klasik dalam pembelajaran matematika. Pertama, adanya kesenjangan pemahaman. Saya mengidentifikasi bahwa terdapat 3 kelompok murid dengan kebutuhan yang berbeda. Kedua, rendahnya nilai numerasi ANBK di sekolah kami. Dan ketiga, saya juga menyadari praktik diferensiasi pada proses pembelajaran merupakan sebuah tantangan. Mewujudkan kelas terdiferensiasi di tengah keterbatasan tentu memiliki tantangan tersendiri. Tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap kelompok dengan metode belajar yang berbeda dapat berjalan bersamaan. Berikutnya, adanya keterbatasan alat peraga standar. Tentu membeli alat peraga baru membutuhkan dana yang besar dan proses birokrasi yang rumit. Selanjutnya, tantangan internal. Saya pribadi terbiasa dengan metode klasikal, tentu menerapkan 3 strategi berbeda sekaligus membutuhkan kesabaran, energi, dan kemampuan multitasking yang jauh lebih besar daripada pembelajaran biasa. Dalam mengatasi setiap tantangan, saya merancang dan melaksanakan modul ajar matematika kelas 2 melalui pendekatan pembelajaran mendalam dengan menekankan adanya diferensiasi proses menggunakan teori Brunner. Berikut aktivitas pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan pembelajaran. Tapi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Asna ingin mengajak kalian untuk menyanyikan sebuah lagu. Bu Asna harap setelah menyanyikan lagu ini kalian jadi jauh lebih semangat, berkali-kali lebih semangat ketika melakukan pembelajaran. Siapa untuk bernyanyi? Siap! Semuanya berdiri. Ke atas mendapat bintang, satu jari kanan, satu jari kiri, kamu menjadi dua bersama. Dua jari kanan, dua jari kiri, kamu menjadi empat, dua jari kanan, jari kanan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu. Kalau kita mendengar liriknya, anak-anak, kalian akan mendengar secara jelas satu jari kanan, satu jari kiri digabung menjadi dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi 4. Kalau Bu Asna tanya, berdasarkan lirik tadi, kira-kira apa yang bisa kita pelajari anak-anak? Matematika. Hari ini anak-anak, Bu Asna akan mengajak kalian untuk belajar melakukan penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 20. Tapi ada yang unik anak-anak. Karena apa? Karena setiap kelompok nanti akan Bu Asna buatkan cara yang berbeda-beda dalam belajar. Sama-sama belajar penjumlahan dan pengurangan, tapi caranya berbeda-beda. Kebetulan kemarin kita sudah membuat kelompok ya anak-anak. Ada kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kata kami belajar berhitung dengan bawang merah. Lihat bawang merah ini. Nah, sekarang kalian hitung bersama-sama bawang merah yang dibawa Raffi berapa? Silakan dihitung bersama-sama. 1, 2, 8. Ada berapa bawang merah? 8. Tadi kalian kelompok apa? Masih ingat namanya? Dan hari ini Bu Asna akan mengajak kalian belajar melakukan penjumlahan dan pengurangan sampai dengan 20 menggunakan gambar yang ada di papan tulis. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada berapa strawberry? Ya, silakan isi. Siapa yang mau mengisi lemon? Ya, anak-anak dari kelompok 3. Tadi kelompok 3 namanya apa? Oke, anak-anak, Bu Asna kali ini sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran tentang bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan. Nanti ada 2 cara anak-anak. Kalian bisa menggunakan jari, kalian juga bisa menggunakan susun pendek. Bu Asna berharap kalian bisa mempelajari apa yang disampaikan dengan baik dari video ini, dan nanti kalian bisa mengerjakan
tugas-tugas yang Bu Asna berikan. Oke? Jadi 14 ditambah 5 sama dengan 19. Berikut ini 14 ditambah 5, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, jadi untuk menghitung penjumlahan, kalian bisa memanfaatkan mulut kalian. Jadi seperti yang diajarkan oleh video itu, jadi kita sebutkan dulu angka yang pertama, misalnya tadi 14, 14-nya di mulut, 5-nya boleh pakai jari. Setelah 14 adalah 15, 16. Karena kalian sudah hebat sekali, karena sudah melakukan pembelajaran dengan sangat asik. Oke, anak-anak dari mulai tadi kelompok pertama apa namanya? Tahu. Anak-anak, kali ini kalian akan bekerja dalam tim kalian. Kelompok pertama akan bagikan ini untuk kelompok pertama. Sekarang dikerjakan. Kelompok merahnya jumlahnya 6. Jika 4 dimakan, maka coret gambar yang kalian makan. Silakan dicoret 4. Yang 6 tambah 13 disusun pendek. Coba sebelah sini. Nah, oke, silakan diisi. Oke, anak-anak diselesaikan tugas masing-masing. Siapa sudah selesai? Oke. Bu Asna cek ya. Oke, sekarang Bu Asna minta untuk masing-masing dari kelompok ini mempresentasikan. Presentasikan itu artinya adalah menyampaikan hasil pekerjaannya kepada teman-teman sekelas. Merah, bawang merah. Berapa? 9. Nomor 2. Ada 10 sama 6 tambah 13 sama dengan 19. 10 tambah 3 sama dengan 7. Dan anak berikan tepuk hebat untuk teman-teman yang sudah maju. Tepuk hebat. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga itu semuanya jawabannya benar semua. Nilainya 100 semua. Tepuk tangan semua ya. Sekarang Bu Asna akan mengajak kalian untuk belajar sambil bermain. Nah, kita akan belajar menggunakan tabut. Masih ingat tabut? Masih. Jadi nanti ada kelompok tabut bulat dicampur dengan kelompok bola kukus, dicampur juga dengan kelompok mata bermain. Kelompok yang baru, Bu Asna mau tanya sedikit anak-anak. Tadi dari kelompok yang pertama, Bu Asna mau tanya, pembelajaran menggunakan bawang merah itu memudahkan atau malah lebih sulit ya anak-anak? Memudahkan. Ya. Kemudian yang kelompok kedua, ya, dengan menggunakan gambar itu memudahkan atau malah menyulitkan anak-anak? Dan yang kelompok ketiga, menurut kalian lebih senang menggunakan mulut dan jari atau dengan menggunakan susun pendek anak-anak? Susun pendek. Oke, jadi semua anak-anak di kelas ini itu belajar penjumlahan sampai dengan 20 dengan menggunakan berbagai cara. Apapun caranya, tapi hasilnya apa anak? Sama. Oke, sekarang silakan yang mendapat angka 1 pindah ke sana, yang mendapat angka 2 pindahnya. Anak-anak silakan masukkan pinnya. Setelah belajar ya, masukkan pinnya. Pinnya berapa? 8, 3, 5, 4, 5, 8. 1, 2, 3. Yang pertama mendapatkan yang paling baik adalah tahu bulat. Tepuk tangan tahu bulat. Yuk lanjut. Ternyata dari hasil tersebut kita bisa melihat semuanya hebat anak-anak. Memang hanya masalah di ketelitian dan kecepatan. Di sini kita melihat podium yang paling atas atau paling tinggi itu diperoleh oleh kelompok mata bermain. Kita berikan tepuk hebat untuk mata bermain. Aksi diferensiasi dengan pendekatan Brunner terbukti sangat efektif secara kuantitatif. Ditunjukkan dengan kelompok N aktif yang mencapai 100% ketuntasan saat diuji. Praktik ini juga berhasil menghilangkan kesenjangan emosional dan menumbuhkan empati akademik antar murid. Didukung pula oleh antusiasme orang tua dan menjadi inspirasi bagi sekolah. Keberhasilan ini didorong oleh keberanian inovasi menggunakan sumber daya lokal murah dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Pembelajaran terbesar saya sebagai seorang guru adalah bagaimana seorang guru transformatif adalah guru yang menganggap keterbatasan, terutama sumber daya dan teknologi, sebagai sumber daya tersembunyi yang menantang untuk dihadapi.